Halo teman-teman, how you doing, huh? Gak kerasa nih, udah seminggu aja. Dan perasaan baru kemarin tuh gue buat video pembahasan episode 8 dan sekarang episode ke-9-nya sudah rilis. Oh iya, gue juga mau minta maaf nih, gue telat upload dikarenakan kemarin gue sempat drop dan kayaknya nggak memungkinkan banget nih buat gue ngedit video. Makanya gue minta maaf banget nih. Nah, di episode ini kayaknya tuh banyak banget gitu hal-hal menarik yang bisa dibahas. Dari Damrada, Donata, sampai Diablo dan sosok jurnalis yang sepertinya asik nih buat dibahas. Karena gue udah kebanyakan ngomong, langsung aja kita mulai. Ntar kena copyright lagi bikin lagu opening apa ya? Welcome to my channel, welcome to my channel, welcome to my channel, ya! Yeah! Gua sempat mengira kalau episode ini itu bakal dibuka dengan adegan Rimuru dan Donata setelah insiden laser di episode sebelumnya. Tetapi episode ini dibuka dengan sosok di balik masalah-masalah yang dialami oleh Rimuru, yaitu adalah Damrada atau yang dikenal sebagai pedagang dari timur yang berada di wilayah kerajaan Falmouth, lebih tepatnya tuh di wilayah Nidol atau tempat Edomalis itu memimpin wilayah tersebut sebagai Fistcon. Di situ Damrada membicarakan soal skenarionya perihal kematian Raiham dan membuat gereja suci barat dapat ikut campur dan membuat fitnah nih seakan-akan iblis yang bersama Yomlah yang telah membunuh Raiham. Dan sepertinya Hinata tuh sudah menyadari kalau Damrada itu terlibat dengan insiden ini. Damrada juga sebenarnya sangat ingin menyingkirkan si Hinata, sama halnya dengan Grambel Rosso, dan memilih untuk mundur merencanakan rencana baru nanti. Dan ada satu kalimat yang menarik nih, kalau Damrada itu bilang gini, "Lagi pula aku belum pernah gagal dari perintah orang itu." Nah, memang secara kasar nih Damrada belum tercemar namanya karena Hinata, walaupun tahu yang memberi informasi palsu adalah pedagang dari timur, Hinata tidaklah tahu namanya. Dan untuk sekarang, Damrada masih dibilang tidak gagal dalam rencananya yang diberikan oleh orang itu. Terus siapa bang orang yang dimaksud? Ya, orang itu siapa lagi kalau bukan Yuki Kagurazaka. Seperti di pembahasan gue sebelumnya, kalau Damrada adalah bagian dari organisasi bawah tanah yang disebut sebagai Cerberus, dan Yuki adalah orang yang berada di organisasi tersebut, yang menandakan kalau mereka itu saling berhubungan. Udah itu aja, gue gak bisa spoiler terlalu jauh. Oh ya, di situ juga ada gadis berkacamata yang mengatakan kalau permintaan 5 tetua itu sangat menyulitkan. Nah, ini maksudnya tuh bukan Seven Luminaries ya, melainkan ini adalah 5 tetua atau Five Great Elder, yaitu organisasi orang-orang elit global yang mengatur ekonomi dunia yang berada di kerajaan Silk Rosso. Grambel Rosso itu juga merupakan bagian dari Five Great Elder. Damrada juga lumayan kaget nih bahwa Razen itu berhasil dikalahkan oleh iblis dan memihak kepadanya, yang menandakan kalau iblis itu bukanlah iblis tingkatan Archdemon biasa, dan mungkin itu sudah sangat tua bahkan sampai kelas bencana yang sudah bangkit. Di situ juga Damrada sudah menyiapkan tim pembasmi iblis dari timur yang akan membantu Edward dalam peperangan kali ini. Oh ya, perihal surat yang dari Damrada itu adalah surat untuk Edward yang berisi kurang lebih skenario palsu yang disebutkan oleh Damrada sebelumnya. Dan tuduhan terhadap Diablo adalah iblis yang telah membunuh Uskup Agung Raiham. Karena Damrada adalah orang yang licik dan main bersih, dia pun memilih untuk pergi dan mengatur rencana baru. Shin pun berpindah nih ke kamp perkemahan milik Raja Edward yang berada di wilayah Nidol, yang bersiap untuk menyerang Edomalis dan Yom. Di situ juga menampilkan Sare, Grigori, dan Glenda yang merasa sudah sangat siap nih melawan iblis dan pasukan Edomalis. Edward pun menyuruh Gaston Castanyo untuk membawa 5.000 pasukan ke tempat Yom. Sare juga menyuruh Grigori nih untuk menemani si Gaston Castanyo. Grigori yang merasa dirinya itu adalah kesatria kuat nan gagah, merasa buat apa gitu menemani orang-orang lemah ini. Sare pun memberitahu kalau itu hanyalah kedok, biar iblis yang ada di dekat Yom itu keluar dan bisa dipancing buat diserbu bareng-bareng oleh kesatria suci ini. Entah dari mana kepercayaan diri mereka, tetapi gue berani bilang kalau mereka itu semua pede mampus. Di saat yang bersamaan, Diablo yang terbang di dekat camp milik Edward mengatakan tidak akan ku ampuni, bisa-bisanya membuatku malu di hadapan Rimuru sama, dan bisa aja nih membuatku dipulangkan ke kampung halamanku. Diablo juga melihat pasukan yang mulai bergerak dan menginformasikan kepada Hakuro kalau ada sekitar 5.000 pasukan yang bergerak ke Nidol, dan menginformasikan kalau ada satu orang kesatria suci yang bersamanya. Hakuro bilang untuk tidak perlu khawatir dan biar Diablo fokus aja ke campnya si Edward. Hakuro juga mengingatkan untuk tidak berlebihan. Ya lu tau lah Diablo kalau bertindak itu suka banget berlebihan. Diablo pun menuju ke tempat Edward.
Sesampainya di sana, semua yang berada di dekat situ pun terkejut kalau iblis yang berada di pihak Yom ada di hadapan Edward. Diablo yang memperkenalkan dirinya dengan sopan sepertinya tidak disambut dengan baik. Oh ya, Diablo juga memasang barier nih untuk jurnalis yang ada di situ agar tidak terkena dampak pertempurannya. Dan barier ini adalah barier yang sama yang digunakan oleh Guy Crimson saat Walpurgis. Si Edward yang pede mampus dengan backingannya mengatakan hal-hal fitnah nih perihal kematian Rayhem dengan bukti bola kristal dari Rimuru yang bisa dibilang sangatlah ambigu, yaitu saat kematiannya Rayhem. Dia berkata, aku tidak bermaksud mengkhianatimu, tapi nggak ada keterangannya siapa gitu yang dimaksud oleh si Rayhem. Seakan-akan iblis Diablo lah yang telah membunuh Rayhem. Para jurnalis pun sedikit termakan nih dengan omongan Edward. Ditambah dengan bodohnya Edward menghina Rimuru di hadapan Diablo yang mengatakan kalau Rimuru itu sengaja bekerja sama dengan Edomalis untuk menggandakan uang ganti rugi perang. Bakwan dingin, lu kan yang mulai perang. Di mana-mana ya kompensasi perang itu memang ditentukan oleh kerugian yang diakibatkan perang tersebut. Antum raja baru bagaimana dah? Goblok. Ya intinya mendengar hinaan terhadap tuannya membuat Diablo menjadi sedikit gusar. Edward memanggil tim pembasmi iblis untuk menyergap Diablo. Mereka pun mengepung Diablo dan menggunakan rantai suci untuk mengikat si Diablo, yang dimana Diablo itu tidak bergerak sedikit pun, seakan-akan memang sengaja gitu pengen diikat. Mereka juga menggunakan serangan petir alami yang sebenarnya itu cukup untuk membuat iblis di tingkatan Archdemon langsung menjadi debu. Dan seperti yang kita sudah tahu, Diablo tidak kenapa-napa. Justru dia malah tertawa dan menghancurkan rantai suci tersebut dengan sangat mudah dengan menggunakan cakarnya. Oh ya, buat yang belum tahu nih, cakar Diablo itu bernama Sokyojin, yaitu cakar dari material sihir. Untuk saat ini, Sokyojin tuh berada di tingkat legendaris dan merupakan senjata utama Diablo dalam bertarung. Diablo mengatakan kalau serangan ini memang kuat, namun untuk dirinya serangan tersebut sangatlah lemah dan tidak berefek apa-apa kepada Diablo. Diablo pun menawarkan untuk tes kemampuan, yaitu jika mereka bertahan dari auranya, maka mereka baru bisa bertarung dengan dirinya. Saat dilepas aura iblis Diablo, mereka pun langsung seperti panik dan pingsan, yang menandakan hakinya Diablo itu sangatlah kuat. Dan hanya satu orang nih yang bisa bertahan dari tim pembasmi iblis. Dua orangnya lagi yaitu adalah Sarah dan Glenda yang bisa bertahan dari auranya Diablo. Diablo juga mengatakan kalau memang tingkat tinggi iblis adalah Archdemon dan sangat sulit untuk berevolusi ke tahap selanjutnya, dan biasanya mereka tuh memerlukan syarat. Ya biasanya sih memerlukan waktu sampai 2000 tahun lebih untuk berevolusi ke tahap selanjutnya. Lagi pula dirinya tuh sudah berevolusi menjadi Demon Lord. Nah ini menarik nih, gua yakin kalau pakai Transeltindo kalian pasti bakal ngira itu sama dengan Demon Lord yang ada di Octagram atau Dewan Demon Lord. Tapi ini tuh beda. Jadi Demon Lord yang dimaksud ini itu adalah jalur evolusi khusus ras iblis saja. Ini tuh sejenis dengan evolusi Demon Nobles. Kalau kalian masih bingung, gue saranin baca di situs Fandom Slime. Nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Untuk saat ini itu hanya ada beberapa iblis yang sudah menjadi Demon Lord, yaitu adalah Diablo, Roach atau Primordial Merah, dan satunya lagi itu adalah Blanc atau iblis Primordial Putih yang bisa menggunakan aura Demon Lordnya. Mendengar Diablo menyebut Roach dan Blanc dengan sangat enteng, menandakan Diablo bukanlah iblis yang berada di bawah tingkatan Roach dan Blanc, yang membuat si pembasmi iblis ini langsung ketakutan dan teringat dengan masa lalunya, yaitu saat insiden Danau Merah akibat kekacauan yang dilakukan oleh Blanc di Kekaisaran Timur dulu. Perihal insiden Danau Merah itu sempat gue singgung di pembahasan Black Number. Nanti linknya gue juga taruh di kolom deskripsi, oke? Dia pun langsung sujud dan meminta maaf nih untuk tidak membunuhnya. Sarah yang tidak peduli Diablo menyebut nama Rockdown dengan entengnya memilih untuk menyerang Diablo dengan serangan-serangan yang hanya menggores Diablo. Glenda juga melepas pisau dapurnya dan seperti tidak terjadi apa-apa pada Diablo. Diablo juga mengatakan kalau dirinya itu kebal terhadap serangan fisik, membuat Sarah menggunakan energi sucinya untuk menyerang Diablo. Sarah pun meminta Glenda untuk bersiap-siap, namun itu tidak ada jawaban. Dan ternyata Glenda sudah lari terbirit-birit. Ya seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau Glenda adalah orang yang egois dan apapun itu haruslah menguntungkan dirinya sendiri. Persetan gitu dengan pertemanan dan solidaritas. Scene pun berpindah nih ke dekat gerbang wilayah Nidol. Gaston dan Gregory itu disambut oleh Rangga yang langsung menerjang. Disusul juga dengan Velgopta dan Gabiru dengan pasukannya masing-masing. Rangga dengan menganjing buta berlari ke sana kemari mencari alamat.
dan membuat pasukan Edward itu terjungkal ke sana kemari. Agak lain memang anjing satu ini. Gupta yang menyusul pun kaget bahwa tidak ada yang tersisa dan Grigori itu dibuat berguling-guling layaknya risol dingin. Agak disayangkan gitu, padahal gue pengen lihat sedikit aksi dari para kesatria suci. Tapi ya mau gimana lagi, mungkin memang si Rangga sudah terlalu kuat untuk sekelas Grigori. Oke, balik ke pertarungan Sare. Sare yang bertarung sendirian melawan Diablo menyiapkan serangan suci terkuatnya. Dan sebelum terkena Diablo, serangan ini tuh seperti menghilang. Dan hanya pedangnya sajalah yang menggores Diablo. Nah ini dikarenakan Diablo tuh bisa menetralkan serangan suci. Sehingga serangan suci apapun akan auto tercancel. Sare pun mulai menyadari bahwa Diablo benar-benar tidak serius. Dan bisa aja gitu membunuh Sare kapanpun Diablo mau. Dan gak mungkin banget gitu Diablo membunuh Reham dengan cara kotor. Karena membunuh Hinata pun sepertinya sangat memungkinkan untuk si Diablo. Dan mulai menyadari nih sepertinya kalau Seven Luminaris lah yang telah membunuh Reham. Pucuk dicinta Seven Luminaris pun tiba. Mereka pun datang tapi nggak tujuh-tujuhnya, melainkan hanyalah 3 orang saja. Dan menyiapkan serangan yang bukan ke arah Diablo, melainkan itu adalah ke arah jurnalis agar menghilangkan bukti. Shin pun balik nih ke tempat saat Hinata menjadi donat. Rimuru memberikan full potion nih, namun tidak berefek apa-apa dikarenakan Hinata itu bisa menetralkan full potion. Dan saat Litus ingin mengobati si donat, Litus dan semua kesatria suci itu terikat bind magic. Dan muncullah 3 dari Seven Luminaris yang berencana untuk membunuh Hinata dan episode pun berakhir. Nah, karena banyak hal menarik yang belum gue sempat bahas, sekarang gue bakal bahas hal-hal menarik lainnya di episode kali ini. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya nih, Bang, kok Seven Luminaris yang kelihatan cuma 6, satunya lagi kemana bang? Jawabannya itu ada di Gereja Suci Barat. Dan dia itu adalah Tuan Grand atau Granville Rosso. Seharusnya sih dia bakal muncul ya di episode selanjutnya, ya kita tunggu aja. Dan satu lagi nih, yaitu adalah satu sosok yang berada di kerumunan jurnalis. Mungkin kalian tuh ada yang gak sadar, di kerumunan jurnalis itu ada satu cewek berambut biru yang menggunakan kacamata. Nah, itu adalah Rain atau iblis primordial biru yang sedang menyamar. Makanya saat 3 Sage menyerang ke arah jurnalis, hanya Rain lah yang terlihat santai-santai aja saat yang lainnya panik. Nah, pertanyaannya, apakah Diablo sadar kalau ada Rain di situ? Jawabannya sadar. Diablo tahu kalau Rain ada di situ. Dan kayaknya bakal seru sih kalau setelah insiden ini usai, Diablo tuh datang ke Rain hanya sekedar menyapanya. Ya semoga aja ada ya adegan ini. Karena gue cukup yakin adegan ini itu bakal naikin hype penonton yang sudah disuapi rapat yang begitu banyak. Nah itu dia pembahasan episode ke-9 dari Tensura Season 3. Buat gue secara pribadi, episode ini tuh sudah cukup bagus. Tapi agak disayangkan banget gitu dari episode sebelumnya dan episode ini, kita tuh nggak dikasih banyak aksi dari para kesatria suci. Ya walaupun bakal kalah, seenggaknya adalah gitu perlawanannya sedikit. Biar kita juga bisa ikut suka sama karakter yang bakal berada di pihak Rimuru ini. Dan seharusnya di episode selanjutnya sih bakal muncul ya si Luminas buat beresin masalah ini. Dan bersiap-siap nih untuk rapat-rapat santuy dan arc pemandian air panas. Gue ucapin terima kasih nih ke teman-teman yang selalu setia dengerin sampai detik ini. Gue undur diri. Peace out and bye-bye.